Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, jumpa lagi bersama Pak Reski ya kali ini dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ya. Dan sebelum kita melanjutkan materi, jangan lupa juga ya Pak Reski ingatkan untuk klik ya, like, share, and subscribe ya video ini seperti itu. Oke, baik. Untuk hari ini ya kita akan belajar melanjutkan materi dari pekan yang lalu ya, seperti itu. Oke, nggak usah lama-lama ya, kita langsung aja ke materi kita untuk hari ini. Nah, untuk materi hari ini ya Pak Reski akan menyampaikan materi tentang makna persatuan dan kesatuan ya. Jadi apa sih sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Nah, mungkin kalian udah pernah dengar ya sebelumnya istilah atau kata persatuan dan kesatuan ya. Dan kali ini kita akan bahas lebih detail, lebih dalam lagi ya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Di sini Pak Reski menampilkan kata dari Indonesia ya. Nah, di sini Indonesia memang negara yang sangat-sangat luas ya, kemudian sangat beragam atau multikultural ya, dari segi agamanya, kemudian suku, ras ya, antar golongan semuanya berbeda-beda satu sama lain, dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Pulau W sampai dengan Pulau Rote ya. Sini mulai dari Pulau Sumatera ya, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Indonesia bagian timur atau Papua seperti itu ya. Semuanya punya ciri khas dan karakter masing-masing dan semuanya berbeda-beda ya. Tapi meskipun berbeda-beda itu menjadi sesuatu kekuatan ya untuk bangsa kita ya, sebagai anugerah ya dari Tuhan, dan itu merupakan suatu hal yang harus kita jaga ya, seperti itu. Oke, sebagai pengantar saja ya, kita ke sini dulu. Nah, anak-anakku semuanya ya, di bulan ini ya kita sudah memasuki bulan kemerdekaan ya. Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun ya, nanti per 17 Agustus 2020 seperti itu ya. Dan untuk tema ya dari hari kemerdekaan ke-75 tahun ini adalah Indonesia Maju ya. Harapannya ya semuanya ya, dari aspek ya, mulai dari mungkin pendidikannya ya, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusianya ya, dari akhlak ya, warga negaranya semuanya bisa maju seperti itu ya. Nah, ini harapannya seperti itu untuk hari kemerdekaan yang akan jatuh pada tanggal 17 Agustus ya di tahun 2020 ya. Harapannya Indonesia maju ya, seperti itu dalam berbagai bidang dan aspek seperti itu ya. Baik, untuk momentum kemerdekaan biasanya kalian isi dengan berbagai macam perlombaan ya. Tapi untuk tahun ini ya mungkin agak sedikit berbeda ya. Kita biasanya banyak mengadakan perlombaan seperti itu, tapi untuk perlombaannya mungkin kita dalam bentuk online seperti itu ya kan. Oke, nah ini mungkin yang ada ya di lingkungan kalian ya, di sekitar rumah mungkin banyak sekali macam perlombaan ya. Di sini Pak Reski contohkan beberapa perlombaan ya yang mengandung kerjasama atau persatuan kesatuan ya. Di lingkungan kalian mungkin pernah ada yang namanya tarik tambang ya. Jadi antar tim itu berlomba-lomba untuk menjadi pemenangnya. Jadi semuanya harus bersatu, butuh kerjasama tim yang baik. Nah, terus di sebelahnya lagi Pak Reski gambarkan di sini ada lomba panjat pinang. Ya, di situ di atasnya sudah banyak ya hadiahnya.
dan biasanya dilumuri sama oli ya, biar nanti ketika manjat tidak mudah seperti itu ya, biar seru ya seperti itu. Dan ini juga butuh kekompakan dan butuh kerjasama. Nah tentunya sama juga dong dengan kayak materi yang akan Parsi sampaikan ya, persatuan dan persatuan itu seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, next slide. Nah di sini Parsi akan sampaikan terkait dengan makna persatuan dan kesatuan. Oke, jadi untuk persatuan dan kesatuan ya merupakan berasal dari kata satu ya, yang artinya utuh ya, tidak terpecah belah. Jadi benar-benar utuh seperti itu ya. Kemudian persatuan dan kesatuan bangsa ya berarti bersatunya ya seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia ya, yang terdiri dari tadi yang Parsi sampaikan ya, keberagaman suku ya, kemudian budaya, agama ya, semuanya menjadi satu kesatuan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia ya, seperti itu. Itu merupakan makna dari persatuan dan kesatuan ya. Oke, kita lanjut. Nah kemudian dalam hal persatuan dan kesatuan ya, kita punya landasannya nih anak-anakku ya, yang ini yang tercantum dalam dasar negara kita, Pancasila ya. Di situ ada tulisan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah pastinya anak-anakku sudah pada tahu semuanya dong ya, istilah dari Bhinneka Tunggal Ika ya, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Maksud di sini adalah perbedaan dalam tadi ya, suku, bangsa, agama ya, semuanya punya ciri khasnya masing-masing dan berbeda ya, tapi itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa perbedaan itu untuk menyatukan kita semuanya ya. Itu merupakan sebuah anugerah, dan Indonesia bisa seperti itu ya, walaupun tidak dipungkiri ada beberapa mungkin pernah terjadi peristiwa konflik seperti itu, tapi alhamdulillah ya NKRI masih tetap utuh sampai sekarang ya, seperti itu. Itu dia makna dari Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Oke, kemudian di sini juga ada makna slogan ya. Salah satunya terkait dengan persatuan kesatuan adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, di sini dapat diartikan jika bersatu ya, Indonesia akan menjadi negara yang kokoh, yang kuat gitu ya. Kemudian jika Indonesia saling bercerai-berai, ya, itu maknanya ya, karena perbedaan-perbedaan yang ada itu, maka Indonesia bisa menjadi lemah ya, dan menuju kehancuran ya. Nah ini jangan sampai ya. Indonesia adalah bangsa yang kuat gitu tadi, yang kokoh ya, seperti itu. Oke, itu dia makna dari slogan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, seperti itu. Oke, Parsi akan lanjutkan ya untuk materinya. Di sini manfaat dari persatuan dan kesatuan ya, ada beberapa poin di sini ya. Parsi yang kembali ya, kalian bisa mencatat ya hal-hal penting dan materi yang Parsi sampaikan ya. Yang pertama, manfaatnya adalah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Nah itu seperti tadi ya, untuk tema kemerdekaan di tahun ini ya, ke-75 Indonesia Maju ya. Harapannya Indonesia bisa menjadi bangsa yang kuat ya, yang maju dalam berbagai aspek kehidupan, berbagai bidang, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pembangunan nasional ya, akan berjalan aman, lancar dan cepat. Nah juga untuk Indonesia ya, pembangunan infrastruktur ya, harapannya semuanya bisa merata kayak gitu ya. Sekarang udah ada jalan Trans Jawa, kemudian Trans Sumatera, kemudian sedang dibangun juga Trans Papua dan sebagainya. Harapannya semuanya bisa terintegrasi ya, kita pelan-pelan seperti
gitu. Tapi insya Allah Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Kemudian kesejahteraan masyarakat ya akan terjadi secara adil dan seimbang ya, apabila kita persatuan ya secara masyarakat secara luas, pasti ya kesejahteraannya akan terjamin secara adil dan seimbang seperti itu ya. Jadi tidak ada yang harapannya ya, tidak ada yang kaya banget kemudian yang miskin banget. Jadi harapannya sih semuanya bisa merata ya untuk kesejahteraannya. Kemudian bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan agama, suku dan budaya. Nah, ini yang menjadi PR kita semuanya anak-anakku, bahwa isu-isu konflik atau perselisihan agama ini sangat sensitif. Ya, Indonesia terdiri dari 6 agama ya, dan semuanya berbeda-beda, dan kita harus tadi itu kuncinya, saling menghormati, saling menghargai ya. Toleransi antarumat beragama itu sangat perlu dalam kehidupan bermasyarakat, karena kalau tidak ya akan gampang sekali terjadi konflik seperti itu. Kemudian suku ya, nah ini juga terlalu menonjolkan suku bangsa ya, ini juga bisa terjadi konflik ya. Kemudian budaya satu daerah dengan budaya daerah yang lain ya pasti berbeda ya. Kuncinya yaitu rasa toleransi, saling menghormati dan saling menghargai, itu dia ya. Kemudian yang terakhir adalah persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Kalau kita bersatu ya, insya Allah rasa persaudaraan kita akan semakin ya. Oke, kita lanjutkan kembali untuk slide berikutnya ya. Nah, kemudian tadi manfaat ya. Nah, sekarang Parsi akan sampaikan cara ya bagaimana untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Ya mungkin kalau kita flashback sedikit ya tentang sejarah bangsa Indonesia. Ya dulu kita dijajah ya oleh bangsa-bangsa yang lain ya. Kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda ya selama 3,5 abad ya. Kemudian pernah dijajah juga oleh bangsa Jepang ya 3,5 tahun, dan itu menjadi pelajaran yang penting ya bagi kita, terutama dalam hal persatuan dan kesatuan, karena pada saat itu kita belum bersatu ya Indonesia secara utuh ya. Jadi perlawanannya masih bersifat kedaerahan ya. Jadi misal penjajahnya dari Jawa udah menang nih, nah dia balik ke Sumatera menang, dia balik ke Kalimantan, dan terus seperti itu ya. Jadi belum ada bersatu. Kalau kita sudah bersatu ya, alhamdulillah kita bisa terlepas dari belenggu penjajahan ya. Alhamdulillah kita sudah menikmati itu ya, kita sudah merdeka ya. Dan ini PR kita semuanya. Kita sebagai generasi bangsa, sebagai penerusnya, kita harus bisa mempertahankan itu semuanya ya, yang dilakukan oleh para pahlawan ya zaman dulu ya untuk melawan penjajah. Nah, ini udah tugas kita nih selaku generasi penerus, sebagai kalian ya calon-calon pemimpin bangsa ya, para siang ini. Yang pertama adalah menjaga keharmonisan antar suku dan agama ya. Jadi suku dan agama ini harus dijaga benar-benar hubungannya ya. Kalau tidak ya tadi akan terjadi konflik, perselisihan, permusuhan, dan itu bisa memecah belah seperti itu. Kemudian meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nah, ini merupakan hal yang penting sekali untuk kita ya. Ya dimulai dari diri kita sendiri ya, seperti itu. Kemudian meningkatkan pendidikan masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada program dari pemerintah wajib belajar 12 tahun ya. Artinya siapa warga negara Indonesia ya nanti minimal lulusannya ya SMA atau SMK sederajat ya.
itu udah paling minim sekali ya, seperti itu. Jadi ketika mutu atau pendidikan bahasa Indonesia itu meningkat, ya insya Allah kesadaran mereka dalam hal semangat persatuan kesatuan juga akan lebih baik lagi ya, seperti itu. Kemudian tidak mudah terpancing oleh pihak yang memecah belah bangsa. Nah ini biasanya ada ya oknum-oknum tertentu ya, atau oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya, untuk memecah belah bangsa kita. Jadi ketika bangsa kita konflik ribut itu ada oknum yang senang atau sengaja seperti itu, dan kita jangan mudah terpancing ya, seperti itu. Kemudian meningkatkan rasa peduli kepada orang sekitar. Nah ini kaitannya dengan sila kedua ya, kita harus saling peduli nih ya, baik itu kepada teman ya, kepada saudara kita, kepada tetangga kita ya, atau memang mereka yang orang-orang yang membutuhkan ya, membutuhkan dalam artian membutuh bantuan kita ya, kita support ya, kita bantu, kita dukung semampu kita, sebisa kita ya. Jadi ya insya Allah ya, apa yang kita berikan bermanfaat bagi mereka, dan mereka juga mungkin jika sudah berhasil ya, kemudian kita sedang berusaha ya, mereka akan bergantian menolong kita seperti itu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah melakukan pemerataan pembangunan ya, seluruh pelosok negeri ya. Jadi harapannya untuk daerah-daerah Indonesia, terutama di daerah perbatasan yang hampir tidak terjamah gitu ya dalam hal fasilitas, kemudian mungkin sumber daya alamnya ya, harapannya semuanya bisa merata ya pembangunannya ya, tentunya secara bertahap, karena itu tadi negara Indonesia memang sangat-sangat luas ya, jadi butuh proses untuk bisa meratakan pembangunan secara nasional dan bertahap, dan kita optimis ya insya Allah Indonesia mampu dan bisa seperti itu ya. Oke, nah itu aja ya untuk materi kita hari ini yang bisa Farsi sampaikan, jadi terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Harapannya siswa-siswi ya dari Al-Fatih ya, baik satu sama lain punya perasaan itu, rasa kesatuan dan persatuan, terutama mulai dari diri kalian sendiri ya, minimal satu kelas ya, pendekatan batin yang bagus, yang baik seperti itu, baru ke semuanya ya. Oke, itu aja materi hari ini dari Pak Reski ya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.